Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Is TV. Pada video kali ini aku mau berbagi kisi-kisi soal ujian PPG tahun 2022 khususnya untuk guru kelas SD, kompetensi profesional muatan pelajaran PPKN di part 2-nya. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa tekan subscribe terlebih dahulu, nyalakan lonceng notifikasinya. Soal nomor 1. Menurut Hans Kohn, nasionalisme diartikan sebagai paham yang berpendapat bahwa A. Kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. B. Kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada pemerintah yang berdaulat. C. Pengabdian tertinggi seorang pemimpin adalah melayani rakyatnya. D. Kesetiaan tertinggi seorang individu harus diserahkan kepada suku bangsanya. Atau E. Pengabdian tertinggi rakyat adalah mencintai daerah kelahirannya. Jawaban yang tepat adalah opsi A. Jadi kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Soal nomor 2. Persatuan dan kesatuan bangsa yang menjadi modal utama untuk mempertahankan NKRI ternyata tidak selamanya berdiri kokoh. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam perwujudannya sangat dinamis. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa harus dilakukan. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu alasan pentingnya kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah A. Persatuan dan kesatuan bangsa menentukan harkat dan derajat bangsa Indonesia dalam pergaulan dengan bangsa lainnya. B. Kemajuan ekonomi suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan rakyatnya dalam menjaga persatuan dan kesatuan. C. Paham kedaerahan akan semakin kuat apabila persatuan dan kesatuan bangsanya pun semakin kokoh dan selalu dijaga. D. Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat mensejajarkan diri dengan bangsa lain dalam pergaulan internasional. Atau E. Persatuan dan kesatuan merupakan alat bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Jawaban yang tepat adalah opsi E. Persatuan dan kesatuan merupakan alat bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Kita lanjut ke soal nomor 3. Sikap yang menganggap suku bangsa sendiri yang paling baik akibatnya akan selalu mementingkan suku bangsa sendiri dan mengabaikan kepentingan suku bangsa lain disebut A. Sukuisme, B. Chauvinisme, D. Provinsialisme, D. Primordialisme, atau E. Ekstremisme. Jawaban yang tepat adalah opsi B. Chauvinisme. Soal nomor 4. Kecintaan terhadap tanah air, bangsa, dan negara tidak hanya ditampilkan jika ada negara lain yang ingin menjajah negara kita, akan tetapi diwujudkan dalam kegiatan pembangunan di semua bidang. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu contoh sikap atau perilaku yang mencerminkan kecintaan kepada tanah air di bidang ekonomi adalah A. Mengembangkan koperasi berasaskan kekeluargaan untuk kesejahteraan bersama. B. Menerima pengaruh asing yang dapat memajukan dan mengembangkan kebudayaan nasional. C. Menjauhi paham kedaerahan yang dapat melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa. D. Berani melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila terjadi pelanggaran. Atau E. Mendukung dan melaksanakan semua kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Mengembangkan koperasi berasaskan kekeluargaan untuk kesejahteraan bersama. Kita lanjut soal nomor 5. Perhatikan perwujudan kepulauan Nusantara di bawah ini. 1. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. 2.
bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Dua pernyataan di atas merupakan perwujudan dari A. Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ideologi, B. Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, C. Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, D. Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, atau E. Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Soal nomor 6. Sebagai warga negara Indonesia, kita sudah tidak asing lagi dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika. Slogan yang merupakan prinsip pandangan hidup dari negara kita terhadap kemajemukan suku-suku yang ada di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut, fungsi dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Menjadi landasan mewujudkan persatuan dan juga kesatuan bangsa Indonesia. B. Sebagai pedoman untuk mengembangkan kebudayaan daerah masing-masing. C. Menjadi landasan dalam berperilaku antar suku bangsa yang berbeda-beda. D. Sebagai pedoman menyusun amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, atau E. Menjadi landasan dalam menerapkan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Menjadi landasan mewujudkan persatuan dan juga kesatuan bangsa Indonesia. Soal nomor 7. Sebagai negara majemuk, Indonesia menjadi negara paling rawan terhadap konflik yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk mengatasinya, peran serta masyarakat sangat diperlukan. Salah satu peran tersebut adalah dimilikinya kesadaran berbangsa dan bernegara yang diwujudkan dengan A. Memiliki sikap disiplin yang tinggi untuk mendorong kemajuan masyarakat. B. Menghindari perilaku yang menimbulkan pertentangan di antara tokoh masyarakat. C. Menghormati dan menghargai keberagaman di masyarakat. D. Berwawasan luas dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Atau E. Memiliki sikap hidup modern dan mampu memanfaatkan teknologi modern. Jawaban yang tepat adalah opsi C. Menghormati dan menghargai keberagaman di masyarakat. Soal nomor 8. Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama, serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya. Pada dasarnya, keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia adalah modal dasar dalam pembangunan bangsa. Oleh karenanya, sangat dibutuhkan sikap atau perilaku warga negara yang bisa memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, seperti sikap saling menghargai dan menghormati. Berdasarkan ilustrasi, salah satu arti penting sikap atau perilaku yang menunjang terciptanya kondisi tersebut adalah untuk A. Memperkuat posisi kebudayaan daerah di atas kebudayaan nasional. B. Memperkecil segala hal yang berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. C. Memperkuat kedudukan pemerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan rakyat. D. Memperkuat kedudukan bahasa daerah sebagai salah satu simbol persatuan. Atau E. Menghilangkan perbedaan antar suku bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Memperkecil segala hal yang berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. Soal nomor 9. Kata kunci dalam multikulturalisme adalah A.
pengakuan adanya perbedaan dan penghargaan. B. Penegasan tentang keberagaman. C. Pengakuan adanya kesenjangan dalam masyarakat majemuk. D. Pengakuan adanya keseragaman dan penghargaan. E. Penegasan akan pentingnya persatuan dan kesatuan. Jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Pengakuan adanya perbedaan dan penghargaan. Soal nomor 10. Rambu-rambu dalam pelaksanaan bermain peran adalah A. Setiap siswa hendaknya memerankan peran yang berbeda. B. Setiap siswa diminta untuk memainkan peran yang sejenis untuk memudahkan pengamatan. C. Guru hendaknya berperan sebagai salah satu tokoh. D. Guru dapat meminta siswa untuk membuat skenario sendiri. Atau E. Guru meminta siswa untuk mencari tokoh yang akan diperankan. Jawaban yang tepat adalah opsi A. Setiap siswa hendaknya memerankan peran yang berbeda. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa di-subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Salam sehat dan juga semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.